So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sahitya menuju Indonesia Jaya menjadi siswa yang berkarya. Saya Nela Zulianti bersama teman-teman saya. Di sini ada saya Sela Amelia. Saya Risti Dwi Kurniasari. Saya Aluna Yudia Putri. Saya Trisha Cayanisa. Saya Dinar Aldiansyah. Saya Fadila Metwayudi. Saya Muhammad Iriza Bibi. Kami di sini akan mengerjakan tugas wawancara untuk memenuhi nilai penilaian akhir semester. Ya. Apakah menurut kakak pada saat pandemi kita sebagai siswa susah untuk menerapkan sikap Pancasila? Menurut saya mungkin di pertengahannya ya, karena di masa pandemi ini kita tetap bisa melakukannya. Mungkin ruang lingkupnya aja yang lebih sedikit, misalnya seperti Pancasila itu kan tidak hanya dilakukan di luar ruangan ya, tapi bisa juga dilakukan dalam kekeluargaan. Ya sudah. Terima kasih ya kak. Iya sama-sama. Apakah menurut kakak ada peluang penerapan Pancasila pada saat masa pandemi? Menurut saya tentunya ada ya, yang dimana Pancasila ini merupakan dasar negara yang memang seharusnya masyarakat memang mematuhi ataupun menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tidak tentunya pada saat pandemi juga kita harus bisa menerapkan peluang-peluang Pancasila saat melakukan kehidupan sehari-hari seperti itu. Terima kasih. Bagaimana cara kakak menerapkan nilai-nilai Pancasila pada saat pandemi? Pada saat pandemi kan kita untuk berdiam diri di rumah ya, untuk tidak kemana-mana. Maka dari itu masyarakat Indonesia itu membutuhkan namanya kerjasama antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya agar tetap berada di rumah dan tidak menyebarkan rantai penyebaran COVID-19. Di mana kita ketahui bahwa Pancasila yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Dari situ kita tahu kalau misalnya kita udah bersatu untuk melawan COVID-19, maka penerapan Pancasila ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari walaupun pada masa pandemi. Pada saat pandemi, dampak apa saja yang kakak rasakan dalam penerapan karakter Pancasila? Ya, pandemi kan semuanya diselenggarakan secara daring ya, secara online, di mana itu sangat berimpact dalam kegiatan saya sehari-hari, di mana banyak sekali ideologi yang terlupakan oleh saya dikarenakan ya tergantungnya oleh gadget ya, karena sangat memiliki konotasi yang negatif ketika kita bergantung pada gadget. Yang pertama, waktu kita tidak seproduktif dahulu, karena kalau dulu kan tersusun tuh dari mulai pagi bangun tidur kita harus berangkat ke sekolah, sedangkan perbedaannya jomplang gitu ya. Kita pagi-pagi harus depan laptop, itu kan boring banget. Jadi banyak sekali ideologi yang sedikit terlupakan, akan tetapi tetap dalam ranah kita sebagai bangsa Indonesia yang tidak pernah melupakan marwah Pancasila sampai kapanpun. Baik, terima kasih ya kak. Sama-sama. Menurut kakak, memberikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk ke dalam penerapan sila ke? Kalau menurut aku pribadi itu termasuk ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin karena pemerintah itu akan memberikan vaksinnya itu untuk demi kebaikan kita semua, dan itu harus rata, jadi seadil-adilnya. Makanya termasuk ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, makasih kak. Ya. Menurut kakak, apa tantangan yang dihadapi oleh kakak dalam penerapan nilai Pancasila pada masa pandemi? Oke, kalau menurut saya pribadi, yang menjadi fokus saya itu pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dimana kalau misalkan kita sedang masa pandemi, itu dikenalnya biasanya dengan masa media sosial. Apalagi sekarang sudah era 4.0, yang dimana semuanya itu berpengaruh pada internet dan media sosial. Persatuan Indonesia yang saya maksudkan di sini, yaitu ketika orang-orang yang ingin memposting sesuatu, ingin berkomentar, itu tidak dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yang dimana masyarakat Indonesia sendiri belum bisa bersatu, masih banyak perpecahan, rasis maupun sara, seperti itu. Terima kasih kakak. Terima kasih. Yang akan kakak lakukan buat teman kakak yang sudah terkena virus? Kalau dari saya itu lebih kasih support ke dia ya, dan kalau misalkan dia ngebutuhin sesuatu atau apa, usahain kita ada buat dia, terus juga
ya minimal kita adalah di sisi dia, jangan sampai pada dia kesusahan tapi kita nggak ngebantu, kayak itu sih. Baik, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Jika kita pada saat pandemi tidak menggunakan masker ketika keluar rumah, apakah hal tersebut dapat merusak nilai Pancasila? Menurut saya tidak, karena tidak terdapat di undang-undang dan itu hak untuk semua para penduduk ya, mau menggunakan masker atau tidak terserah mereka gitu. Bagaimana cara kakak mencegah agar tidak terkena virus corona yang terjadi pada tahun lalu selain dengan vaksin? Oke, kalau dari saya sendiri ya, dengan cara apa sih untuk mencegah virus COVID-19 ini? Yang pertama adalah dengan cara kita mengonsumsi makanan-makanan yang bervitamin atau makanan-makanan yang sehat. Dengan cara kalau misalkan dari vitamin, kita bisa lihat ya, ada tablet yang namanya vitamin C. Itu juga bisa menambah imun kita. Terus juga kita dapat mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan dan yang lainnya. Yang emang kita tahu gitu kan, enggak makan makanan cepat saji lah atau fast food gitu kan. Nah terus yang kedua, kita juga bisa berdiam diri dengan cara seperti yang kita tahu ya, vaksin bisa minim lah produksinya. Maka dari itu kita bisa dengan cara berdiam diri dari rumah. Terus juga sebelum makan kita mencuci tangan dulu, setelah keluar rumah juga kita mencuci tangan terlebih dahulu gitu. Kalau dari saya segitu. Terima kasih kak. Terima kasih Kak. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know